Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anfadia An-Nur selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum. Tak lupa juga teman-teman semuanya ya, saya cintai yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam atas segala nikmat hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang soleh dan soleha dan selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau serta mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah dan PPT kami yang berjudul Kurikulum Montessori. Perkenalkan kelompok kami. 1. Hilda Fadlatin Nisa dengan NIM 2320009. Kedua, Aisyah Muawanah dengan NIM 2320109. Ketiga, Tri Avianti dengan NIM 2320137. Pengertian kurikulum Montessori. Montessori merupakan suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasarkan teori perkembangan anak oleh dokter berbasis Maria Montessori. Maria Montessori adalah seorang pendidik Italia antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Secara umum, metode Montessori terutama diterapkan untuk anak-anak TK dan sekolah dasar meskipun ada juga permintaan untuk pendidikan menengah. Prinsip Montessori. 1. Menekankan proses belajar eksperiensial. Kedua, peran guru membantu menyediakan alat untuk belajar. Ketiga, lingkungan belajar perlu didesain khusus. Keempat, anak dibimbing belajar langsung one-on-one lesson. Implementasi kurikulum dalam pendidikan dasar. Contoh dari hasil penelitian. 1. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada memperoleh kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Karena itu, kurikulum 2013 mencakup jumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kedua, untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi metode Montessori dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 dapat ditinjau dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi yang diuji keabsahan datanya. Contoh dalam pembelajaran Islam, metode Montessori dengan Islam memiliki konsep dan karakteristik yang berbeda. Konsep pendidikan dalam Islam ialah berasal dari ilahi, sedangkan metode Montessori berasal dari buah pemikiran manusia, pedoman dalam menjalankan pendidikan yang Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara metode Montessori bersumber dari pengalaman pribadi seorang tokoh Montessori yang merupakan seorang Nasrani. Demikian pula dari tujuan pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk anak mulai dari aspek kepercayaan, kesehatan, mental, intelektual, dan spiritual, moral, dan kemanusiaan sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tumbuh sebagai orang yang baik atau good man. Kekurangan kurikulum Montessori. 1. Bersifat perseorangan. Keduanya memerlukan media pembelajaran. Ketiga, pelatihan pendidikan Montessori yang sangat mahal. Keempat, pendekatan ini menggabungkan anak yang beragam usia dalam pembelajaran.
Kelebihan kurikulum Montessori, pendekatan Montessori dapat diberikan kepada anak. Pertamanya itu, keduanya berhasil menghasilkan konsep dan material. Ketiga, memiliki laboratorium sekolah. Keempat, mengeluarkan panduan-panduan tentang sistem pembelajaran di sekolah Montessori. Kelima, menggabungkan anak yang berbeda usia untuk membentuk sikap menghormati, menghargai, dan saling membantu. Dikatakan oleh bawah, metode Montessori tidak mempertimbangkan bahwa sedikit material pembelajaran tidak hanya mengarahkan kepada sifat berbagi, tetapi dapat mengarahkan kepada agresi dan insting untuk mempertahankan hak milik, terutama pada anak usia dini. Pengelompokan anak dengan berbagai usia juga dapat menimbulkan agresif dari anak yang berusia lebih tua dan keinginan untuk mengalahkan anak yang lebih kecil dalam penggunaan material terbatas jumlahnya. Hal ini menunjukkan sifat intimidasi dan merasa lebih benar di diri anak-anak. Ada yang salah atau kurang dalam penyampaiannya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.